Saat Titanic memulai pelayaran pertama dan terakhirnya, beratnya sekitar 52.000 ton. Tapi bagaimana kapal ini bisa sampai ada di air? Langkah pertama, sediakan banyak sabun dan pelumas alami. Langkah kedua, tuang semuanya di sepanjang jalur landai di depan Titanic ya, seperti perosotan air raksasa. Pelumas bahkan digunakan di seluruh bagian luar kapal untuk memastikan bodi Titanic tidak tergores, penyok, atau terkoyak. Dengan begitu, Titanic masuk perlahan ke air dan para pekerja serta pemiliknya menarik napas lega. Setidaknya, tahap yang ini berjalan lancar. Saat bendungan Aswan di Mesir dibangun, para pekerja perlu membersihkan area yang sangat luas untuk danau buatan baru ini. Hampir 100.000 orang harus dipindah dari rumah mereka, tapi itu baru bagian yang mudah. Kini, para insinyur harus mencoba memindahkan 2 kuil Mesir kuno berukuran besar agar tidak hilang selamanya di bawah air. Solusinya adalah ribuan insinyur dan pekerja. Kuil-kuil itu dibangun menjadi gunung. Jadi, awalnya mereka harus dalam tanda kutip mencabutnya menggunakan bulldozer dan jackhammer. Lalu mereka harus membongkar semuanya seperti mainan Lego raksasa, patung, atap, dinding, pahatan. Sudah seperti set Lego terindah. Lalu mereka memotong kuil ini menjadi potongan kecil yang jumlahnya lebih dari 1000. Tiap potongan berbobot setara dengan 3 ekor gajah. Jadi, di mana potongan-potongan ini kembali disatukan? Di gunung yang sama, tapi 60 meter lebih tinggi. Butuh 5 tahun dan dana setara 4,2 triliun rupiah jika menggunakan kurs sekarang. Kira-kira apa Firaun akan terkesan dengan usaha ini? Nah, ceritanya kamu sedang haus dan mengambil segelas air. Tapi dari mana air itu berasal? Di Arab Saudi, asalnya dari air asin. Kamu hanya perlu mengeluarkan kandungan garamnya. Tenang, tidak sulit. Yang kamu butuhkan hanya evaporator. Mesin di Arab Saudi ini menyediakan air bersih bagi 300.000 orang. Keren juga, meski banyak gurun di sana. Evaporator ini berbobot 5.000 ton dan bentuknya lumayan besar. Kira-kira sekitar 10 lapangan bola basket. Kapal khusus disewa untuk membawanya dari Vietnam ke Arab Saudi, tapi itu pun masih terlalu kecil. Setelah kapalnya dibuat agak lebih besar dan berhasil melakukan perjalanan lintas benua, evaporator akhirnya mendarat di Timur Tengah. Proses setelahnya cukup mudah. Cukup sediakan 30 traktor trailer dan tarik mesin itu. Meski ini lumayan mengesankan, objek terbesar yang pernah dipindahkan di bumi masih jauh lebih besar. Mari masuk ke platform produksi gas Troll A, Norwegia. Beratnya melebihi Titanic dan tingginya jauh melebihi gedung Empire State. Namun, para insinyurnya tidak takut meski mereka harus menyeret platform itu 193 km dari pantai. Mereka menambatkan 10 perahu kuat dan menariknya selama seminggu. Untuk membuatnya, platform itu menghabiskan $1 miliar atau 14.000 triliun rupiah. Jadi, mereka harus berhati-hati. 10 perahu tadi menariknya ke segala arah agar tetap stabil sambil perlahan bergerak ke laut. Sesampainya di sana, keempat kaki platform yang kuat ini diamankan dengan beton, kira-kira sebanyak yang kita butuhkan untuk membangun 200.000 rumah. Bagian laut yang dituju bisa jadi tidak ramah pengunjung, sehingga platform ini harus dipastikan tak akan bergerak sama sekali. Gas alam bisa terbakar, bahkan di tengah laut. Kamu mau pindah keluar kota, tapi sudah terlalu betah dengan rumah, dapur, dan perapian nyamanmu? Tenang. Bawa saja rumahmu. Sekitar 500 tahun lalu, saat seorang arsitek Italia sedang membangun gedung administrasi kota setempat, menara lonceng gereja di sana menghalangi prosesnya.
Solusinya, angkat menara itu dan pindahkan. Sang arsitek membangun bingkai kayu di sekitar menara dan menggesernya menggunakan tali, balok, dan banyak tenaga manusia. Sejak itu, makin banyak bangunan yang berhasil dipindahkan, tapi apa yang terjadi di Tiongkok mengubah segalanya. Pada tahun 2004, para insinyur memindahkan gedung Fugang sekitar 35 meter. Ini adalah gedung terberat yang pernah dipindahkan, tapi waktu yang dibutuhkan cuma 11 hari. Mereka bekerja siang dan malam untuk menyelesaikannya secepat ini. 10.000 tahun lalu, sebuah meteorit jatuh di Greenland. Meteorit ini adalah satu-satunya sumber besi bagi penduduk setempat yang mulai memecah meteorit ini untuk membuat pisau, tombak, mata panah, dan bahkan perhiasan. Wah, menang banyak nih! Seiring waktu, penduduk setempat membelah meteorit yang bernama Cape York ini menjadi beberapa bagian. Penjelajah Arktik, Robert Peary, ingin membawa potongan terbesar dari sana ke kampung halamannya di Amerika Serikat. Jadi, bagaimana dia memindahkan 30 ton batu raksasa tanpa truk atau jalan beraspal? Ditambah lagi, ini tahun 1897 dan sangat dingin di sana. Usaha ini butuh 3 tahun, tapi dia berhasil dengan membangun rel kereta berplatform khusus untuk menariknya ke pantai terdekat. Ini adalah rel kereta pertama dan terakhir di Greenland. Peary menjual meteorit itu seharga $40.000. Hari ini, jumlah itu setara dengan $1 juta atau 14 miliar rupiah. Pada tahun 2012, seniman Michael Heiser mengangkat batu seberat 340 ton di atas pintu gerbang Museum Seni LA County. Batu ini disebut levitated mass atau massa terangkat. Memasangnya memang mudah, kalau membawanya lain cerita. Mereka harus memakai trailer 88 meter dan 6 truk. Mereka hanya berkendara pada malam hari, 160 km melewati 22 kota. Yang paling tidak masuk akal, dana yang dibutuhkan menghabiskan $10 juta atau 140 miliar rupiah. Kapal Swedia Vasa yang dibangun sekitar 400 tahun lalu sudah sepopuler selebritas. Orang-orang kagum akan ukurannya, dekorasinya yang indah, dan pahatan emasnya. Saat pertama ke laut, dia tenggelam. Kenapa? Karena embusan angin. Ups, jadi sekitar 80 tahun lalu kapal ini ditarik keluar dari air. Salah satu rencana yang terpikirkan adalah mengisinya dengan bola pingpong yang dibekukan dalam balok es. Tapi akhirnya hanya dibutuhkan sejumlah tali dan 18 mesin pengangkat untuk menyeretnya di sepanjang laut ke area dangkal. Dari sana, mengangkatnya lumayan mudah. Sebagian besar bagian Vasa terbuat dari kayu dan hanya sedikit logam. Kapal ini bertahan di dalam air karena air lautnya dingin dan bahkan bisa mengapung sendiri. Pesawat ulang-alik Endeavour sudah menerbangkan 25 misi luar angkasa dan pada tahun 2012 NASA ingin mengistirahatkannya. Rumah pensiunnya adalah di Pusat Science California. Pesawat ulang-alik besar itu dimuat ke trailer dan dikendarai melalui LA dengan kecepatan luar biasa, yaitu 3,2 km per jam. Ini adalah kali pertama dan mungkin terakhir pesawat luar angkasa dibawa melintasi kota besar. Trailernya harus melewati jalan yang lumayan besar dan akhirnya memangkas banyak penghalang seperti tiang lampu, lampu lalu lintas, kabel listrik, bahkan lebih dari 400 pohon. Tapi tenang, pameran perjalanan ini menghasilkan banyak uang yang cukup untuk menanam lebih dari 800 pohon baru. Patung Liberty tidak dibuat di Amerika Serikat, melainkan di Perancis. Setelah 9 tahun kerja keras dan banyak tembaga serta besi, patung Liberty siap untuk diberikan ke Amerika Serikat sebagai tanda persahabatan. Mengirimnya lewat pos akan menghabiskan terlalu banyak bubble wrap, jadi jalur laut akhirnya dipilih. Patung ini dipotong menjadi 350 bagian, dimuat ke peti, dan dikirim ke New York.
Butuh waktu 4 bulan untuk menyusun semuanya kembali seperti semula, beralih ke raksasa lainnya. Ini adalah Bagger 288, ekskavator swagerak dan transportasi darat terbesar di dunia. Monster ini bisa mengangkut material seberat ribuan mobil setiap hari. Setelah menyelesaikan satu tugas di sebuah tambang, dia akan bergerak ke tambang yang lain. Membongkar, mengirim, dan menyatukannya lagi akan memakan terlalu banyak waktu. Jadi, mesin ini yang melaju ke tempat tujuan, perjalanannya butuh 3 minggu karena hanya bergerak dengan kecepatan kurang dari 1 km per jam. Agar tidak merusak objek lain yang dilewatinya, para insinyur mendahului perjalanannya untuk menanam rumput dan menutupi jalan dengan kerikil dan tanah. Nah, kini kamu sedang berjalan-jalan di Prancis, melihat sejumlah kafe, mungkin toko roti yang menarik, atau turbin gas terbesar di dunia bernama Harriet. Apa tugas Harriet? Menyalakan lampu di lebih dari 700.000 rumah di Prancis. Turbin raksasa ini berbobot setara 2 jumbo jet dan harus menempuh perjalanan menembus Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda. Oke, mari kembali ke gurun. Piramida Agung Giza di Mesir terbentuk oleh lebih dari 2 juta balok batu besar yang dibuat tanpa trailer, tanpa traktor, dan hanya menggunakan kekuatan otot orang-orang zaman dulu. Tiap baloknya berbobot lebih dari 2,5 ton atau setara beratku dikali 30. Para pembuatnya bahkan tidak punya logam kuat seperti besi atau baja. Mereka hanya menggunakan palu kayu dan batu.